kita akan membahas sejarah gerakan perempuan Indonesia di masa pasca kemerdekaan, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan. Indonesia dalam proses politik kemerdekaan ditandai menjadi beberapa masa, yaitu pasca Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pergerakan politik perempuan pada masa penjajahan tidak berhenti sampai di situ saja dalam mendapatkan hak politik atau memperjuangkan hak-hak perempuan, Tetapi pergerakan politik perempuan pasca kemerdekaan semakin tumbuh. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya organisasi perempuan di Republik Indonesia sebagai wujud pemersatukan kekuatan politik. Setelah rakyat Indonesia menghadapi banyak penderitaan di masa kependudukan Jepang, akhirnya proklamasi kemerdekaan pun diumumkan pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut tentunya disambut dengan sangat antusias dan semangat yang membara oleh para rakyat Indonesia. Namun pada bulan Oktober 1945, Sekutu kembali mendarat di Nusantara Utara. Sekutu ingin merebut kembali Republik dan ingin merubah pemerintahan Indonesia kembali menjadi pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara tentara Sekutu dan gerilyawan Indonesia yang pada saat itu memperlihatkan Republik Indonesia. Setelah diproklamirkannya proklamasi, meskipun dalam keadaan yang tegang tersebut, para perempuan berusaha untuk mengumpulkan bangsa agar dapat mendirikan tubuh kemerdekaan di Pegangsaan Timur nomor 56 agar bisa merayakan ulang tahun proklamasi Indonesia. meskipun pada saat itu dihalang-halangi oleh para tentara sekutu. Pada masa ini terbentuklah laskar-laskar perempuan atas prakasa sendiri yang memperoleh latihan dari lembaga militer mengenai keterampilan dalam menembak, penyusupan ke wilayah musuh, dan pekerjaan palang merah. Nama-nama laskar yang terkenal adalah misalnya Barisan Putri, yaitu lanjutan dari zaman pendudukan Jepang, Laskar Wanita Indonesia yang dimulai di Bandung, Laskar Wanita Indonesia di Yogyakarta, dan yang lainnya. Terdapat beberapa aspek menarik mengenai Laskar Wanita ini. Laskar Wanita ini terbentuk dari para perempuan yang biasa bertugas di depan ataupun di belakang lapangan peperangan. Itu berarti perempuan memasuki bidang yang biasanya laki-laki lakukan. Tidak heran bahwa pada masa itu, para orang tua dengan berat hati melepaskan anak perempuannya yang berumur 15 dan 18 tahun untuk masuk ke Laskar Wanita seperti yang terjadi di Bandung. Mulai muncullah beberapa stigma masyarakat. Masyarakat menganggap jika perempuan menjadi tentara adalah suatu hal yang tidak wajar. Padahal, menurut sejarah, terdapat tokoh-tokoh perempuan yang ikut berperan membela tanah air, seperti Cut Nadin, Cut Mutia, Nyi Ageng, Serang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan pada abad ke-18 dan ke-19, pasukan perempuanlah yang menjaga dan membela keraton di Jawa Tengah. Sehingga Belanda pun terheran-heran melihat keberanian dan keperkasaan para perempuan. Hal menarik lain yang menarik perhatian adalah mengapa dibentuk laskar perempuan khusus, padahal sudah ada kelompok gerilyawan, tentara pelajar, dan korps mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya aspek feminisme dalam laskar perempuan, yaitu untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan, nasionalisme, dan persatuan. Di bidang politik ini, kaum perempuan pertama kali ikut pemilihan umum pada 1955 dengan hasil anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 17 orang yang berarti 0,7% dari anggota seluruhnya. Organisasi perempuan yang paling terlibat dalam pemilihan umum tersebut tentunya organisasi perempuan yang merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai politik. organisasi perempuan yang merupakan bagian dari partai politik, misalnya Parkiwa dari Partai Kebangkitan Bangsa, Gerakan Wanita Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Persatuan Wanita Murba dari Partai Murba, Wanita Demokrat Indonesia dari Partai Nasional Indonesia, Wanita Nasional dari Partai Indonesia Raya, dan Gerakan Wanita Sosialis dari Partai Sosialis Indonesia. Kemudian timbul juga organisasi-organisasi perempuan baru di berbagai bidang, misalnya di bidang profesi.
Nah, hal itu menunjukkan bahwa pada masa ini makin banyaknya perempuan berkarir dan juga berkontribusi di lembaga pemerintahan.